serahkan tadi ke rekening penampungan sementara di Mandiri, itu nilainya 5.248.121.119 rupiah. Nah kalau korupsi kan Demokrat paling banyak. Karena satu-satunya partai politik di Indonesia yang melakukan korupsi secara bersama-sama cuma Demokrat gitu. Sehingga mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, wakil sekretaris gitu masuk penjara semua. Satu persatu kader partainya masuk penjara karena korupsi. Nggak yang cewek, nggak yang cowok. Mereka nggak malu-malu untuk merampok harta negara. Proyek-proyek dianggarkan triliunan rupiah, di mana mereka ingin merampok uang ratusan miliar rupiah. Dan pada akhirnya proyek-proyek itu ditinggalkan, mangkrak dengan berbagai masalah. SBY mau diklaim sebagai presiden lebih baik dari Pak Jokowi nggak bisa, karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aib-aib sejarah ini akan terus-menerus dibuka selama orang-orang Demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian, kalau mau dibongkar mari kita bongkar-bongkaran terus. Informasi awal yang penyidik dapat, tersita aset sekitar 11,7 T. Ya, informasi awal ya. Nanti akan kita clearkan kembali melalui appraisal yang memang kompetensinya untuk hal itu ya. Nah, ngapain saja SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia? Apakah hanya sibuk bikin album lagu? Nah, masa ya lagi-lagi harus Jokowi? Lagi-lagi semua ini harus Jokowi. Apa-apa harus Jokowi. Bubarin Petrol, sarang mafia, itu juga harus Jokowi. Makanya kemudian negara menghitung secara kerugian itu sampai mencapai 78 triliun rupiah awalnya gitu ya. Nah sekarang udah naik menjadi 104 triliun rupiah. Ya apa iya untuk satu kasus korupsi yang sampai triliunan kayak gini yang jadi tumbal atau yang bertanggung jawab cuma segelas bupati? Apa iya DPR nggak ada? Apa iya menteri nggak ada? Katakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Katakan tidak pada korupsi. Partai Demokrat bersama SBY melawan korupsi tanpa pandang bulu. Demikian percakapan yang ada pada iklan itu. Tidak lama kemudian, 3 aktor utamanya malah tersandung kasus korupsi, yakni Anas, Anji, dan juga Andi. Wah, kelihatan banget ya, mereka ini tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Katanya mau memerangi korupsi, malah melakukan korupsi secara berjamaah. Hal ini juga yang kemudian membuat perolehan suara Partai Demokrat terus menurun dari pemilu ke pemilu. Pada 2009, partai ini menjadi pemenang pemilu, namun pada 2019 menjadi berada di peringkat ke-7 dan 9 parpol yang berhasil lolos ke Senayan. Ngeri. Kalau warga plus 62 nih sudah menghukum partai memang tidak ada ampunnya. Tidak hanya itu permasalahannya dihadapi oleh Partai Demokrat, tapi ketua umumnya yang sekarang AHY juga nyaris saja dilengserkan oleh para senior dan pendiri partai itu. Mereka tidak puas dengan gaya kepemimpinan AHY dan keberatan dengan sikap SBY yang menjadikan Partai Demokrat seperti dinasti Ming. Bagaimana tidak, seperti yang tertera pada meme yang berada di Twitter. Ketua umum anaknya yang pertama AHY, wakil ketua umum anaknya yang kedua Ibas. Ketua fraksi Ibas, wakil ketua majelis tinggi AHY, ketua majelis tinggi SBY, dan ketua dewan pembina juga SBY. Untung anak SBY cuma 2. Kalau kayak Gen Halilintar yang jumlahnya 11, bisa-bisa semua struktur yang ada itu Ibas and Brothers yang kuasai. Mulai dari sekjen, bendahara, wakil ketua umum, kepala Bapilu, kepala Bakomstra, hingga bagian keuangan. Artinya apa? Simpatisan kader yang tidak setuju dengan AHY memimpin partai berlambang pita mersi itu sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Jadi kalau ditarik kesimpulan begini, ada 2 kelompok yang bakal meninggalkan Partai Demokrat pada 2024 nanti. Pertama, kelompok yang terlanjur kecewa karena kader partai itu ingkar janji. Ngomongnya katakan tidak pada korupsi, padahal aslinya rakus minta ampun. Kedua, kelompok yang tidak setuju Partai Demokrat dijadikan partai keluarga oleh SBY. Seperti kelompoknya Darmizal, John Allen Marbun, Yusudarso, Tri Yulianto, Sofwatillah Mozaib, dan juga Ahmad Yahya. Logikanya, dengan kondisi seperti ini, perolehan suara Partai Demokrat itu bakal turun pada pemilu 2024.
Hasil survei Kompas malah berkata beda, yakni Partai Demokrat masuk 3 besar parpol dengan elektabilitas tertinggi mengalahkan Golkar. Hah? Nggak salah tuh ya. Hasil survei ini juga dibangga-banggakan oleh kader Partai Demokrat di Twitter loh. Seolah-olah partai mereka itu yang paling hebat, padahal di atasnya masih ada Gerindra dan PDIP. Terbaru, ada juga hasil survei yang lebih mencengangkan lagi, yakni Partai Demokrat melejit di posisi kedua. Ini seperti yang dipamerkan oleh Kadrunuwati, pemilik akun Twitter Sisi with Frida ya. Diketahui, pemilik akun Twitter itu bergelar cukup panjang, lebih panjang dari gerbong kereta api, yakni Dr. Susilawati SEMMMAM Han. Entah gelar itu asli atau beli, hanya dialah yang tahu. Lantas seperti apa hasil survei yang ditampilkan oleh Susilawati itu di Twitter? Sebuah gambar yang bertuliskan elektabilitas Demokrat melejit ke posisi 2. Survei Polmetrik Oktober 2022. Dan tidak lupa pula ia tambahkan keterangan mengenai gambar itu. Hanya niat, tujuan, dan semangat yang baik yang kami miliki. Asyik. Hanya saja lucunya, bukannya bersyukur dengan hasil survei yang dibagikan oleh Susilawati itu, netizen malah tertawa nih. Harusnya yang pertama, Bu, tanggung kalau cuma kedua, terus yang partai lain dibikin 0, semua aja deh biar tambah keren, kata pemilik akun Twitter IPW 1078J. Suka-suka kaulah, mau bikin nomor 1 juga tak masalah, kata akun Sapar. Mungkin para netizen ini menganggap Susilawati itu lagi mabok kali ya, sehingga menganggap wajar kelakuannya itu. Sus, pemilik Polmetrik itu siapa sih? Nggak sopan banget dia. Harusnya elektabilitas Demokrat itu ada di posisi 1 dong. Tweet akun dari TCH007 dengan nada tanpa bersara. Sebenarnya, aduh, ketawa dulu deh. Sebenarnya memberikan dukungan ke partai itu boleh-boleh aja, tapi bacotnya jangan pula melebihi Novel Bamukmin yang mengatakan akan didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia jika dia jadi cawapres. Karena kalau elektabilitas Partai Demokrat itu memang tinggi, AHY yang dicari orang nggak akan seperti sekarang yang nggak laku-laku dijual.